Mari datang sama Tuhan pagi hari ini. Jangan terburu-buru di dalam hadirat Tuhan. Alkitab berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jika engkau menyembah di dalam kedagingan, engkau akan pulang, engkau tidak terima apa-apa. Tapi kalau engkau menyembah di dalam roh, dan engkau mempercayakan dirimu kepada Tuhan, engkau buka hatimu pagi hari ini, engkau tahu Roh Kudus akan membawa engkau terbang tinggi seperti Raja Wali. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau bayangkan, Tuhan akan kerjakan bagimu. Mari sembah Dia dengan segenap hati. Roh Kudus ada di sini. Dia mulai mengalir di tengah-tengah kita. Shikara pataku kita. Hikara pada shikara kamu. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku merindukan Engkau. Aku menginginkan Engkau lebih dari apa yang aku inginkan. Shikara pataku kita. Hikara namanya sikap.
kasih-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu lebih dari hidup kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Tempat ini hanya sebuah hotel, tapi waktu kami datang di sini, Tuhan mengundang kami ada di sini. Maka tempat ini menjadi kediaman. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini Engkau menghembuskan Roh-Mu hadir sebagai roh yang menghibur, yang memberikan kekuatan. Dan hamba berdoa pagi hari ini demi nama Yesus yang maha tinggi, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu, yang telah memikul segala dosa dan pelanggaran kami. Demi nama itu, sebagai hamba Tuhan aku berkata, demi nama Yesus hadirlah di sini sebagai roh kesembuhan yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Sebab kami percaya apa yang Kau kerjakan di atas kayu salib itu sempurna adanya, sudah selesai. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan di atas pengakuan kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, di atas pengakuan kami Tuhan hadir di sini dan Tuhan siap untuk memberkati kami. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang berbicara pagi hari ini, bukan hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau yang menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berjanji kebenaran yang Kau singkapkan itu akan memerdekakan kami. Tidak seorang pun pagi hari ini yang datang di ruangan ini akan pulang dengan keadaan yang sama. Mereka yang datang dengan letih, lesu dan beban berat, mereka pulang dengan kelegaan. Mereka yang datang dengan sakit dan kelemahan, mereka pulang dengan kesembuhan. Mereka yang datang dengan penuh ikatan, mereka terlepas dalam nama Yesus. Karena bukan manusia yang mengerjakan itu, tapi Yesus yang mengerjakan itu. Tuhan, pagi hari ini hamba doa, aktifkanlah kuasa untuk mengikat dan melepaskan yang Kau berikan kepada gereja-Mu. Karena itu pagi hari ini demi nama Yesus, aku mengikat segala penguasa di Hotel Amaris ini, penguasa yang ada di atas langit, di bumi, di bawah bumi, segala pekerjaan-pekerjaan dan penerusaan, segala roh tidak percaya, roh tidak mengampuni, aku ikat dalam nama Yesus, aku hancurkan dalam nama Yesus, aku perintahkan untuk keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah saat ini Kau lepaskan kuasa dan pengurapan daripada Roh Kudus yang membangkitkan roh kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau janji bahwa setiap orang yang ada di dalam Engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan hari ini kami akan pulang sebagai pribadi yang diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, terangi kami dengan Roh-Mu, hadir sebagai roh hikmat, wahyu dan pengertian, yang memberikan kepada kami pengertian untuk kami mengenal Engkau dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Sama-sama umat Tuhan katakan bersama, amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Berapa banyak merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-25. Matius 11. Matius pasalnya yang ke-11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Haleluya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan pagi hari ini saya merasa bahwa Tuhan seperti hadir untuk memberikan, ya mungkin ini yang Tuhan taruh di hati saya, sebagai roh yang memberikan kelegaan. Katakan bersama, kelegaan. Siapa yang butuh kelegaan pagi ini? Siapa yang butuh rest, istirahat dalam Tuhan? Siapa yang datang dengan beban berat? Oh, gak ada yang katakan. Tapi tadi bilang butuh kelegaan. Siapa yang datang di tempat ini pagi hari ini? Saudara datang dengan syarat beban. Semua ada beban. Satu angkat tangan. Puji Tuhan. Siap terima lawatan Tuhan. Amin. Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu perhatikan Alkitab Bapak Ibu ada di layar. Saya ingin membacakan.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Jadi Yesus berkata, tidak ada orang yang kenal Bapa di surga selain saya, kata Tuhan Yesus. Dan tidak ada orang yang kenal saya kecuali Bapa. Tapi Tuhan bilang, ada orang yang bisa kenal itu Bapa dan kenal aku, kalau aku yang memperkenalkan Bapa kepada dia. Siapa dia? Bilang, saya. Katakan bersama jemaat dekat, saya orang yang paling berbahagia. Saya orang yang paling berbahagia. Karena Yesus memperkenalkan Bapa kepada saya. Ini kok gak ada suaranya? Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Amin. Berapa banyak di antara kita sudah sering kali mendengar ayat-ayat ini? Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mendapat ayat tahunan ini. Siapa yang dapat ayat tahunan ini? Tidak ada. Tidak ada yang dapat ayat tahunan ini. Marilah pada semua yang letih lesu dan berberat. Berarti saudara memang semua berbeban berat. Tidak ada. Ya. Saya mengucap syukur Tuhan tahu ini di hati saya pagi hari. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, semua ayat yang Bapak Ibu baca barusan itu adalah langsung straight keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, kalau Bapak Ibu baca ayat 25 ini, jarang-jarang kita melihat Tuhan itu bicara sama Bapaknya, komunikasi Bapaknya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, I thank you Father. Saya mengucap syukur Bapa. Ya, dia mengucap syukur kenapa? Karena Bapaknya itu menyembunyikan satu rahasia dari orang yang bijak dan orang pandai, tapi dia beritahu kepada orang kecil dan orang sederhana. Apa yang Bapa itu sembunyikan dari orang yang bijak dan orang pandai? Yaitu Yesus. Keselamatan di dalam Yesus. Bukankah orang-orang yang hebat di dunia ini tidak perlu keselamatan? Mereka berusaha dengan kekuatan mereka cari kebenaran dan keselamatan. Mereka berusaha bangun metode, cara untuk bisa mencapai surga. Tetapi ternyata keselamatan itu simple. Keselamatan itu dibuat Tuhan sederhana, supaya kita yang tidak bijak, tidak pintar menurut dunia, bisa menerimanya melalui iman dan kasih karunia. Amin. Semua agama berbicara bagaimana caranya kita surga, apa yang harus kita buat supaya kita diselamatkan. Tapi kekristenan itu bukan agama buat saya. Kenapa? Karena kekristenan itu adalah sebuah relationship, sebuah hubungan yang dibangun. Bagaimana Tuhan datang ke bumi ini cari manusia. Karena manusia nggak mungkin dapat Tuhan. Karena kita adalah orang berdosa. Alkitab berkata kita ini produk dosa. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang benar. Tidak ada satu orang bisa mati buat orang lain menyelamatkan. Tidak bisa. Karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Tapi kabar baiknya kita memberitahu kepada kita 2000 tahun yang lalu, Yesus mau datang di bumi ini. Dia menanggalkan keserupaannya. Dia menanggalkan identitasnya sebagai Tuhan. Dia mengambil rupa seperti kita, bahkan merendahkan dirinya lebih dari manusia, supaya dia bisa mati dan menyelamatkan kita. Keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun di bawah kolong langit ini, selain di dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, inilah yang buat Tuhan Yesus itu bersukacita, sehingga dia berkata kepada Bapaknya, "Pa, thank you, terima kasih, ya, karena Engkau memberi
memberikan keselamatan bagi orang-orang yang dengan hanya sederhana berkata, Tuhan, aku percaya korban salibmu, aku percaya kematianmu, ya, aku percaya bahwa engkau telah dihancurkan, diremukkan demi untuk dosa-dosa. Sederhana. Ayat 26. Dan Yesus berkata, Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Alkitab berkata, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, menyelamatkan orang yang berdosa. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ayat 27. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Perhatikan ayat 27 ini, garis bawahi Bapak Ibu. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku, kata Yesus. Ya. Artinya apa? Yesus itu mengenal Bapanya, dan dia memiliki semua yang Bapanya berikan kepada dia. Hubungan Bapa dan Yesus itu bukan hubungan yang biasa-biasa, tapi ini menyatu, ya, Trinitas, ya, menyatu. Makanya Bapak Ibu akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 6, apapun yang Yesus kerjakan, apapun yang Yesus ucapkan, itu selalu dia bergantung kepada Bapanya. Betul? Apa yang dia ucapkan, dia selalu berkata, apa yang aku dengar Bapakku katakan. Apa yang dia lakukan, dia berkata pada orang-orang ini, sebelum aku mengerjakan yang aku lihat Bapakku mengerjakan, baru aku kerjakan. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang aku dengar. Apa yang Bapak Ibu pelajari, bagaimana Yesus di muka bumi ini dengan baik cuma dekat. Saya mau katakan ini, waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia tidak pernah belajar menjadi Tuhan. Dia selalu belajar menjadi sang anak. Bisa paham? Bagi kita, dia adalah Tuhan, Juru Selamat, penolong kita. Tapi kalau saudara belajar pribadi Yesus dalam Alkitab, saudara akan menemukan ketika dia berhubungan dengan Bapaknya, dia selalu menempatkan dirinya sebagai anak yang taat. Ibrani 5 ayat 8 berkata, oleh karena ketaatannya, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Jadi waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia selalu menempatkan dirinya sebagai anak, sekalipun dia adalah Tuhan. Sekalipun dia adalah pencipta segala sesuatu, tapi Yesus selalu belajar bagaimana menyenangkan Bapaknya sebagai. Saudara mesti belajar. Nah, karena semua telah diserahkan kepadanya, maka dengan wewenang dan kuasa yang dia terima di muka bumi ini, dia menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Dia mengerjakan karya keselamatan buat kita. Dialah yang hari ini Bapak Ibu kita rayakan. Kita datang di tempat ini bukan karena kemauan kita. Amin. Saya percaya saudara datang di tempat ini bukan karena saudara orang Kristen, tapi kalau saudara datang di sini karena saudara mengasihi Tuhan. Orang masuk gereja belum tentu dia pengikut Yesus yang percaya, katakan amin. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti beribadah kepada Tuhan. Nah, Yesus berkata, segala sesuatu telah diserahkan kepadaku. Nah, berdasarkan wewenang dan otoritas ini Bapak Ibu, ya, Yesus punya kuasa untuk berkata di ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Waktu saya bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus sampaikan pagi hari ini? Seingat saya Bapak Ibu ya, seumur hidup sampai dengan hari ini ya, saya berkhotbah, saya jarang sekali bawa ayat ini. Karena buat saya begini, orang Kristen sudah tahu ayat ini, ya, itu bahkan sudah ada di dalam kepala mereka, sudah mendarah daging. Kalau mereka susah, mereka khawatir, mereka takut, mereka banyak masalah, mereka klaim ayat ini dan berkata kepada diri mereka, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan rest, kelegaan kepadamu. Tapi entah mengapa waktu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Tuhan bilang sampaikan ini. Hari ini Tuhan mau kasih kita rest. Katakan amin. Bilang sama tetangganya, engkau akan pulang, engkau akan mengalami kelegaan. Akan pulang mengalami kelegaan. Amin. 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 Yesus itu adalah tempat perpisahan kita yang kekal, Bapak. Di dalam Yesus pekerjaannya sudah selesai. Tetapi selama kita hidup, ada banyak sekali beban-beban dalam kehidupan kita yang perlu untuk Tuhan lepaskan. Untuk kita perlu mengalami apa yang namanya kelegaan. Ya. Nah, berapa banyak orang yang hari ini cepat dipanggil pulang? Banyak yang mati, ya. Dan umumnya kalau orang itu mati atau meninggal, kita langsung ngomong gini di grup, rest in peace. Betul? Kalau kita malas ngetik-ngetik WhatsApp chat gitu ya, kita tulis rip. Sekarang juga begitu, orang ulang tahun, biasanya juga happy birthday, selamat ulang tahun, ABD. Nah, saudara, saya mau bilang sama saudara,
menurut saya lebih mengesankan gitu ya. Kalau ada ulang tahun bisa disingkat gitu ya. Bilang selamat ulang tahun. Itu kayaknya gimana gitu ya? Halo? Jangan HBD itu apa? Ya. Saya mau jemaat ini mari kita belajar gitu ya, respect people. Ya. Menghargai orang itu tidak segitunya. Tapi saya ingin kita selalu belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya. Ya. Kalau nama saya Jenny Heber, kalau sudah pakai JH, saya nggak akan balik. I will turn my face. Ya, siapa itu JH? Ya. Tapi kalau sudah pakai nama saya Jenny, oh itu saya. Gitu ya. Amin. Saya mau kita belajar menghargai setiap orang. Ada artinya saya mengucapkan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin bicara tentang rest, kelegaan di dalam Tuhan. Ya, Yesus punya otoritas dan kuasa. Hanya Dia yang bisa memberikan kepada kita kelegaan, ketenangan di dalam jiwa kita. Karena segala kuasa yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi sudah diserahkan kepada Dia. Tidak ada pribadi yang bisa membuat saudara tenang dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus. Percayalah kepada firman Tuhan. Dan saya menjamin saudara, ketika saudara tinggal dalam Tuhan, ketika saudara membangun hubungan dengan Yesus Kristus, saudara akan senantiasa mengalami ketenangan dan sukacita. Tidak ada yang bisa mencuri sukacita saudara. Tidak ada yang bisa mengambil damai sejahtera saudara. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu nggak keluar masuk Bapak Ibu. Kalau kita ada masalah, lalu kemudian keluar. Lalu kalau kita lagi banyak berkat, damai sejahteranya yang masuk. Ya semua orang juga begitu. Kalau banyak uang dia happy, gitu ya. Kalau lagi kantong kering ya dia susah. Damai sejahtera Tuhan tidak bergantung pada keuangan saudara melimpah atau tidak. Damai sejahtera Tuhan tidak bergantung pada kondisi saudara. Apakah saudara sehat? Apakah saudara sakit? Kita berkata damai sejahtera yang diberikan kepadamu, kata Yesus, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Percaya katakan amin. Kenapa? Karena damai sejahtera dari Tuhan itu produknya dari atas, bukan dari muka bumi. Dunia berusaha untuk menciptakan damai sejahtera yang palsu untuk saudara. Kalau saudara ada masalah, sudah bisa lari ke klub, pub, sudah bisa lari ke karaoke, sudah bisa cari teman-teman, hang out, dimanapun. Saudara bisa cari tempat untuk berlari, supaya saudara masalahnya sesaat bisa hilang. Tapi untuk saudara masuk kamar, saudara kepingin bunuh diri. Betul? Kalau dunia bisa beri kita damai sejahtera yang sesungguhnya, maka orang-orang yang punya banyak duit, orang-orang yang punya banyak nama itu tidak akan bunuh diri, tidak akan depresi, tidak akan stres. Tapi karena damai sejahtera Tuhan yang sejati itu tidak bisa kita dapat di dunia ini kecuali kita ada dalam Yesus. Makanya kelegaan dan rest, ketenangan bagi jiwa saudara, saudara hanya bisa temukan dalam Yesus. Mengalami ketenangan dari Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Justru masalah itu akan membuat saudara mengalami damai sejahtera yang sejati. Kita berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa memberikan ketenangan untuk saudara. Nah, kuasa dan otoritas yang diberikan Tuhan Bapanya kepada dia, memungkinkan dia, membuat dia berhak untuk pagi hari ini berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kepada engkau kelegaan. Nah, di dalam bahasa Inggris ada kata yang menarik yang digunakan untuk ayat 28 ini. Kalau bahasa Indonesia menggunakan istilah begini, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saudara baca dalam terjemahan King James Version, maka di situ digunakan heavy worry and heavy laden. Itu artinya lain. Literalnya begini, marilah kepadaku Yeri, semua yang sangat lelah dan syarat beban. Jadi istilah yang digunakan di ayat 28 ini, itu Tuhan sebenarnya menggambarkan seperti kapal ya, yang syarat dengan beban karena kargonya berlebihan. Jadi ketika Tuhan bicara marilah kepadaku, dia bicara kepada kelompok orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan kelelahan, syarat dengan beban, seperti kapal yang kelebihan muatan dan sudah mau tenggelam. Tahukah saudara, ketika Tuhan bicara seperti ini, dia sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang selalu membebankan begitu banyak peraturan kepada orang-orang Yahudi. Sudah tahu? Lawannya Tuhan Yesus itu banyak kali di dalam Alkitab itu apa? Orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Orang-orang yang tahu Alkitab, orang-orang yang pandai dan bijak menurut dunia, orang-orang yang hebat. Tapi Tuhan kalau berhadapan dengan mereka, Tuhan selalu bilang ini, hai orang-orang hipokrit, hai orang-orang yang munafik. Kok bisa?
orang-orang yang Tuhan bilang kamu tuh seperti kuburan. Dicat putih-putih, dicat bagus-bagus, tetapi di dalamnya tulang belulang. Itu seperti apa? Saudara ngapain bikin patani besar-besar? Bangun kuburan hebat-hebat. Ya, isinya tulang belulang. Dan Tuhan bilang orang Farisi tadi seperti itu. Halo? Tuhan bilang seperti itu. Orang Farisi tadi, kamu tuh orang munafik. Tuhan bilang, ya, kamu seperti kuburan yang dilabur putih-putih, tetapi di dalamnya tulang belulang. Kenapa? Karena orang Farisi itu, jadi gini, di dalam hukum Musa ada 600 lebih aturan. Bilang sama-sama, 600 lebih aturan. 600 lebih aturan ini orang Farisi Saduki itu selalu ajarkan kepada orang-orang Israel supaya apa? Ditaati. Nah, saudara bayangkan kalau satu saja tidak ditaati, orang-orang Farisi itu seperti sudah pegang batu untuk timbuki kepala mereka. Siapa yang sanggup untuk melakukan 600 lebih hukum di dalam Taurat Musa itu? Tidak ada yang bisa, ya. Karena Alkitab berkata ketidakmampuan kita sebagai orang berdosa yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan hukum itu. Makanya kita perlu penolong. Makanya hukum Taurat itu diberikan bukan untuk menyelamatkan saudara, tapi untuk menunjukkan bahwa manusia itu tidak sanggup untuk melakukan hukum Tuhan. Dia butuh juru selamat. Makanya kemudian setelah sekian tahun, puluhan tahun, ribuan tahun malah, Bapa mengutus Yesus di muka bumi ini. Dan di atas kayu salib Dia memakukan dosa kita. Dia memakukan surat hutang yang menuntut kita melakukan ini. Dan 600 hukum Musa itu disingkat Tuhan menjadi 2 hukum. Matius 22 ayat 40. Coba ada buka. Coba lihat kasihnya Tuhan. Kalau saudara hari ini hidup seperti zaman Musa, saudara harus mengikuti 600 hukum itu, baru saudara dilayakkan untuk menyembah Tuhan. Begitu banyaknya beban hidup yang harus saudara lewati. Tetapi di atas kayu salib, Tuhan mengambil semua hukum itu. Dia menggenapi hukum Taurat itu demi untuk saudara dan saya. Dan Dia menjadikan yang menjadi 2 hukum yang terutama. Dia berkata, ayat 38 terlebih dahulu. Lanjut lagi sebelumnya. 37-36. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, amin, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Perhatikan masih di situ ada. Inilah hukum dari 600 lebih hukum itu. Tuhan meringkaskannya menjadi hukum yang paling utama dan paling tertinggi. Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Karena Dia sedang berbicara kepada sekelompok orang yang begitu terbebani hidupnya dengan 600 hukum Musa yang selalu diajarkan oleh orang Farisi dan orang Saduki. Dan tidak ada orang yang sanggup untuk melakukan hukum-hukum itu, Bapak Ibu. Ya, belum lagi persoalan hidup, belum lagi kita ini seperti kapal yang masalahnya banyak. Sakit penyakit, kesulitan, masalah keuangan, kegagalan dalam hubungan, masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Itu semua seperti beban dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan engkau kelegaan. Dia tidak menempatkan kepada kita 600 hukum, tapi Dia datang dan memberikan kepada kita hukum kasih yang memerdekakan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Saudara lihat ayat ini, semua kata segenap, segenap, dan segenap itu bicara apa? Sepenuh hati kita mengasihi Tuhan. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua, garis bawah ini, dan hukum kedua yang sama dengan itu, ada satu hukum yang Tuhan bilang otoritasnya, levelnya, posisinya itu sama dengan hukum yang pertama. Hukum apa Bapak Ibu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudah lihat bagaimana orang Farisi, ahli Taurat, ya, selalu membanggakan hukum, aturan. Mereka pikir kalau mereka bisa membuat orang, ya, melakukan hukum Musa seumur
bahwa ibadah itu bukan sebuah kewajiban. Ibadah itu adalah sebuah relationship, hubungan antara kita dan Tuhan. Saudara, kalau datang ke gereja, datang ibadah, berdoa hanya sekedar untuk cari berkat, itu sama dengan orang Farisi. Karena mereka berusaha untuk menyenangkan Tuhan dengan melakukan semua aturan. Mereka lupa bahwa yang Tuhan butuhkan adalah kerinduan untuk menyembah Dia, kerinduan untuk mengasihi Dia, kerinduan dan kerelaan untuk melakukan firman-Nya. Pagi hari ini, untuk saudara boleh mengalami rest, kelegaan dalam Tuhan. Yang pertama, datang sama Tuhan. Sama-sama katakan, datang sama Tuhan. Ini hal yang sederhana. Yesus berkata, come to me, datang kepadaku. Bapak Ibu dengar baik, segala berkat rohani dan jasmani sudah disediakan Tuhan buat kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi segala berkat yang Yesus sediakan tidak akan bisa saudara nikmati kalau saudara tidak setuju untuk datang dan mengambil berkat itu. Halo, saya pernah mengajar di sini. Ada banyak orang sering bertanya begini kepada saya, kalau Tuhan tahu segala kebutuhan saya, kalau Tuhan tahu segala yang saya butuhkan dalam hidup ini, kenapa Dia masih suruh saya berdoa tinggal Tuhan kasih saya? Saudara, itu adalah paradigma dan pikiran yang salah. Dengan baik, Tuhan mengaruniakan kepada kita apa yang namanya free will, kebebasan untuk memilih, pilihan bebas, dan Tuhan tidak pernah mengambil itu. Ini juga menjawab pertanyaan saudara, mengapa? Apakah Tuhan tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa? Tuhan tahu enggak? Tahu, tahu sekali, tahu banget. Apakah Tuhan tidak bisa mencegah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Karena Tuhan menghargai pilihan bebas, kehendak bebas yang Dia berikan kepada kita. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Ya, hari ini semuanya serba canggih. Saudara putar tape, saudara putar TV, saudara tinggal pakai remote control. Semuanya sudah bisa kontrol dengan baik. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan manusia seperti remote control. Dia berikan kepada kita free will, kehendak bebas, dan Tuhan itu menghargai setiap kehendak bebas kita. Makanya keselamatan itu gratis, bilang gratis. Keselamatan itu anugerah, diberikan cuma-cuma. Tapi saudara tidak akan bisa hidup dalam keselamatan sampai saudara datang sama Tuhan berkata, Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk dalam hatiku. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya anugerah kalau saudara tidak datang dan berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku. Ada undangan dari Tuhan pagi hari ini untuk setiap anak Tuhan di jemaat ini. Mari, Bapak Ibu yang hidupnya syarat dengan beban, penuh dengan kelelahan, karena permasalahan hidup, karena sakit penyakit, karena aturan-aturan yang dibuat manusia. Mungkin ada pagi hari saudara datang berkata, Jane, hidupmu ini seperti kapal. Itu benar, bukan lagi kapal yang mau tenggelam, kapal pecah. Ya. Sudah lubang sana sini, sudah bocor sana sini, sudah karam, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Rumah tangga saya hancur. Orang-orang banyak hubungi saya dan mulai berkata, Jane, rumah tangga saya di ujung pernikahan. Saudara ingat, waktu saudara menikah, saudara bilang sama pasanganmu, gitu ya, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Ya, bentar aja belum married ketawa. Ya, saudara, saya nggak mau dengar di jemaat ini ada yang kawin cerai, katakan amin. Gak main-main, saudara berjanji di hadapan Tuhan itu gak main-main. Hari-hari ini saya melihat pernikahan itu menjadi seperti mainan di dunia ini. Ya, orang bisa menikah 1, 2, 3, 4 kali, gitu ya. Sepertinya biasa saja, ya. Sepertinya itu barang yang sudah tahu. Saudara mengikat janji pernikahan itu di hadapan Tuhan, langit dan bumi. Tuhan yang menjadi saksi. Makanya kalau cari pasangan itu benar-benar doa, gitu ya. Jangan punya pasangan, punya juga seret. Amin. Nah, saudara pagi hari ini kembali kepada firman Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami kelegaan, datang sama Tuhan. Ini perkara yang sederhana, tapi pagi hari ini Tuhan mengundang saudara. Marilah kepadaku. Tuhan tidak bisa membebaskan saudara kecuali saudara datang sama Yesus. Amin. Tuhan tidak bisa memberkati saudara kecuali saudara berkata, Tuhan, aku mau datang, aku mau terima undangan. Lepaskan aku dari segala beban, keletihan, sakit penyakit, persoalan yang saya hadapi dalam hidup saya. Tuhan tidak bisa menyediakan
disediakan untuk saudara kalau saudara tidak datang. Itu sebabnya yang namanya menerima Yesus itu adalah satu keputusan yang sangat-sangat berharga Bapak Ibu. Ya, lebih dari apapun. Ada banyak orang di sini melayani. Bapak Ibu ada di sini, kita sebagai satu tubuh, satu jemaat. Tapi saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara pernah secara pribadi mengundang Yesus untuk masuk dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Pengakuan itu penting. Katakan bersama, pengakuan itu penting. Kenapa Tuhan itu perlu kita minta untuk masuk ke dalam kehidupan kita? Karena Tuhan itu tahu kita punya hak bebas, hak untuk memilih. Tuhan Yesus itu selalu rindu untuk semua orang datang kepada Dia. Saudara harus ingat, Yesus diberikan kepada kita untuk menolong kita, bukan untuk menghakimi kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menjorokkan kita masuk ke dalam kebinasaan. Yesus hanya tahu bagaimana berbuat baik kepada saudara dan saya. Itu sebabnya dia berkata, rancangan yang ada padaku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau pagi hari ini saudara datang dengan pikiran yang salah tentang Tuhan. Sebab ada banyak orang Kristen berkata begini, kalau dia mengalami sesuatu yang sial, yang langsung dia ingat begini, pasti dosaku banyak. Berapa banyak punya pikiran begitu? Kalau dia terpeleset, kalau dia jatuh, kalau dia gagal, dia langsung berkata begini, pasti ini dosaku banyak. Saudara, kalau saudara mengalami sesuatu dalam hidup ini, tetapi saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, saudara tinggal dalam kebenaran, saudara hidup di dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, jangan pernah lagi berpikir seperti itu. Karena di dalam Tuhan yang kita pikirkan adalah kasih, karunia, dan kebenaran. Kalau kita mengalami sesuatu yang baik, langsung berpikir begini, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu, karena sekalipun aku mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan bagiku. Amin. Kalau saudara mengalami sesuatu yang orang lain bilang, kamu tuh sial mulu, mungkin kamu hidup dalam kutuk, kamu bilang sama mereka, aku milik Yesus, Yesus ada di dalam hatiku, aku sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, selamanya aku hidup di bawah berkat dan perkenanan Tuhan. Tuhan saja tidak pernah mengingat dosa-dosa Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu selalu mengingat dosa-dosa? Betul, kalau kita berdosa, hari ini Tuhan mengundang kita untuk bertobat dan bangkit lagi. Tapi jangan selalu ingat dosa. Kenapa? Karena dosa itu sudah dipaku di atas kayu salib. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Ingatlah akan kasih setia Tuhan. Ingatlah akan pertolongan Tuhan yang selalu siap untuk menolong saudara. Hari ini saya mau bilang sama saudara, hari ini tanggal berapa? 31 ya? Ya, kalau saya lihat Ibu Elvi dan teman-teman pakai baju jas itu, saya pikir ini perjamuan. Saya nggak lihat perjamuan. Iya, ini tanggal 21. Menutup bulan Januari 2021 ini Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada setiap kita, ada perkenanan Tuhan yang luar biasa di tahun 2021 ini. Amin. Saya jadi ingat visionnya Pak Yo. Ya, bagaimana kita naik ke atas mengikuti cahaya terang dan angka 2021 itu turun. Dan setiap jemaat di sini pegang tahun itu. Saudara ingat baik, dalam penglihatan itu sepertinya saudara sedang memegang tahun 2021. Tapi tahukah saudara, karena di dalam 2021 itu ada anugerah dan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saudara pegang Yesus, saudara juga memiliki semua perkenanan itu. Amin. Marilah kepadaku. Hari ini 31 Januari 2021, Tuhan mengundang saudara untuk datang kepada pribadi yang sanggup untuk melepaskan saudara dari segala beban. Jangan lagi lari ke dunia. Jangan lagi berusaha untuk menyenangkan Tuhan, ya, dengan berusaha untuk melakukan segala yang baik. Betul, kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Tapi Tuhan berbuat baik, Tuhan memberkati kita bukan karena kita buat baik, tapi karena Dia Tuhan yang baik. Amin. Kalau saudara mengalami kesembuhan, pemulihan, diberkati Tuhan, itu bukan karena saudara baik, itu karena Dia memang yang baik. Itu karena Dia yang maha baik. Itu karena Dia yang mengasihi saudara. Tidak ada kebaikan satupun di dalam diri kita yang bisa menarik perkenanan Tuhan. Tidak ada. Kalau saudara menjadi orang benar, itu karena Yesus yang membayar harganya untuk saudara jadikan benar. Dia tukar kebenarannya dengan dosa saudara, sehingga kita menjadi orang benar dan Dia menjadi orang yang merasakan apa itu dosa. Saudara harus mengerti prinsip ini. Pagi hari ini, hal pertama, saudara ingin mengalami kelegaan, saudara harus mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Pengakuan itu penting. Roma 10 berkata, dengan mulut engkau mengaku, dengan hati engkau percaya, engkau dibenarkan. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki berusaha untuk mengatakan pada orang supaya
Tuhan berkata, supaya aku benar, engkau cukup percaya kepadaku bahwa aku adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kebenaran menjadi bagian. Lihat bagaimana keselamatan itu dibuat begitu mudah sama Tuhan. Saya heran, ada orang-orang yang sering kali saya baca di Google, di internet, orang-orang artis terkenal dan sebagainya. Ada orang yang sampai belajar semua agama, mau cari keselamatan. Mereka belajar ini, mereka masuk di sini, mereka masuk di sini. Lalu kemudian ketika semuanya mereka temukan yang paling hebat mana, mereka kembali ke situ. Yesus datang dan nawarin kita agama, Bapak Ibu. KTP saudara tidak penting. KTP kita Kristen itu hanya berguna di negara ini. Tetapi yang paling penting, Yesus ada dalam hati saudara. Oke? Yesus ada, dia termeterai dalam hidup saudara. Saya mengucapkan ini benar-benar dari hati saya yang paling dalam. Seakan-akan Tuhan tuh bilang sama saya, bilang sama umatku, hari ini keputusan penting untuk mereka mengundang aku masuk dalam hidupnya. Hari ini penting untuk saudara mengatakan, Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, jadi Tuhan dalam kehidupanku. Ini kalimat ini sederhana, tapi waktu saudara berkata, Tuhan, hari ini aku mengambil keputusan untuk meminta engkau masuk dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saya jamin saudara, pada detik yang bersamaan saudara akan mengalami kelegaan dan kelepasan dari Tuhan. Amin. Karena di atas keputusan saudara untuk mengundang Tuhan, Tuhan siap untuk mengerjakan pemulihan, kesembuhan, kelegaan. Hal yang kedua, bagaimana agar saudara mengalami rest, kelegaan di dalam Tuhan? Ayatnya yang ke-29. Coba Andi ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ini ada kalimat yang sepertinya paradoks, tapi tidak paradoks. Paradoks itu apa? Sepertinya bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Waktu Yesus berkata, marilah kepadaku Joshua, marilah kepadaku Meti, ya, aku akan memberikan kepada engkau kelegaan. Dan saudara datang sama Tuhan, ya, saudara meminta Tuhan untuk mengangkat semua beban, penyakit, ya, semua persoalan saudara, dia berikan kelegaan. Tapi waktu saudara datang ke Tuhan, dia ambil beban saudara, dia ambil keletihan saudara, dia ambil penyakit saudara. Alkitab berkata, Tuhan memasangkan kepada saudara kuk yang baru yang berasal dari Dia. Tuhan memberikan justru beban. Loh, kok bisa? Tuhan, aku datang supaya engkau mengangkat bebanku. Kenapa kau kasih aku lagi beban? Ya, kenapa Tuhan kasih aku kuk? Nah, saudara perlu tahu, ya, kuk ini adalah istilah yang seringkali kita temukan. Di mana? Wow. Ini semua rata-rata orang pengajian, pasti tahu deh. Enggak juga ya, banyak di sini. Hah? Kerbau atau lembu, betul? Kuk itu seperti ganda, betul ya Pak? Palang begitu, yang dipasang di leher atau di tengkuk dua hewan pekerja. Mungkin sepertinya sapi, lembu atau kerbau. Untuk apa? Untuk mereka menarik beban atau mereka membajak sawah. Nah, dengan baik Tuhan berkata, waktu engkau datang kepadaku, aku memberi engkau kelegaan, aku mengangkat segala beban persoalan dalam hidupmu, sakit penyakitmu. Tuhan bilang, bersediakah engkau aku pasangkan kuk yang ada padaku kepadamu. Ini tidak bertentangan, karena ketika kita datang sama Tuhan, cara Tuhan memberi kepada kita kelegaan adalah Dia harus memasangkan kuk dan beban yang daripada Dia di atas tengkuk kita. Sudah tahu, kalau dua ekor lembu, ya, itu akan membajak sawah. Dua-duanya ini dipasangin kuk, betul? Saya nggak ada gambarnya di sini, tapi saya tahu Bapak Ibu pasti mengerti apa itu kuk, betul? Yang ditaruh di kayak tengkuk atau leher daripada lembu, ya. Dan mereka akan berjalan bersama-sama untuk membajak sawah atau menarik beban yang berat. Tuhan berkata, untuk saudara boleh mengalami kelegaan, rest di dalam Tuhan, Tuhan harus pasangkan kuk yang ada padanya kepada saudara. Kenapa? Karena beban yang Tuhan berikan kepada saudara itu tidak seperti beban yang saudara dapat dari dunia ini, atau beban yang saudara dapat dari masalah saudara yang begitu banyak. Ketika Tuhan memasangkan kuk pada kita, itu membuat justru beban kita menjadi ringan, Bapak Ibu. Ya, beban kita tidak lagi membebani kita, tapi justru kita boleh mengalami kelegaan. Kok bisa? Ini semua
Ya, Paulus berkata, justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan bekerja. Ada banyak orang berpikir begini, kalau Tuhan memberi saya kelegaan, ya, maka saya benar-benar mengalami kelegaan. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Bukan begitu cara Tuhan menolong kita. Ingat baik, cara Tuhan menolong kita tidak seperti cara kita minta Tuhan menolong kita. Cara Tuhan menolong kita itu beda, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan kecewa ketika saudara berdoa, ketika saudara meminta sesuatu dari Tuhan, dan sepertinya Tuhan memberi itu tidak sesuai caranya dengan apa yang Bapak Ibu mau. Tapi percayalah, apa yang Tuhan berikan jauh lebih baik dari apa yang saudara doakan. Amin. Karena Dia sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang saudara minta dan doakan. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah. Hal yang kedua, saudara mengalami kelegaan adalah pikulah kuk yang Tuhan pasang. Kuk ini bicara apa, Bapak Ibu? Kuk ini apa sih? Kalau Tuhan pasang beban, kalau Tuhan kasih beban yang dari Dia kepada saya, itu bicara apa? Nah, saudara harus tahu satu hal. Kuk yang dipasang di hewan pekerja untuk membaca atau menarik beban, itu gunanya apa? Satu, kalau seekor lembu atau sapi dia lihat Tuhan yang mau pasangi dia kuk, dia udah tahu. Itu berarti apa? Pekerjaan ada di depan mata. Halo? Paham sampai sini? Saya tidak akan maju kalau saudara nggak paham ini. Saudara harus paham kebenaran ini. Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang. Kalau saudara tidak mau pikul kuknya Tuhan, saudara akan menjadi orang Kristen yang tidak akan pernah bisa mengalami kelegaan. Ketika saudara mengerti prinsip ini, saudara akan mengalami rest dalam Tuhan. Saudara tanggalkan beban dunia, saudara ambil beban yang daripada Tuhan, dan saudara siap melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika seekor lembu itu lihat tuannya itu mau pasangkan dia kuk, itu dia tahu tuh. Itu berarti apa? Dia siap untuk bekerja bagi tuannya. Apa gunanya kuk dipasang oleh seorang petani di tengkuk dari lembu? Gunanya apa? Supaya dua ekor lembu yang siap untuk menarik beban, siap membaca ini, tidak akan kemana-mana. Mereka akan satu arah. Mereka dibatasi dengan ganda itu. Mereka bisa dikendalikan oleh tuannya, dan mereka bisa bekerja seperti apa yang tuannya mau. Jadi hari ini kalau saudara mengalami kelegaan, ambil kuk yang Tuhan berikan di atas bangku saudara. Kuknya enak, beban yang Tuhan kasih itu ringan. Dalam bahasa Inggris dikatakan easy, mudah. Yang membuat hidup kita susah adalah karena kita memikul terlalu banyak persoalan hidup yang bukan berasal dari Tuhan. Katakan amin. Saudara menjadi lelah, syarat dengan beban dalam hidup ini karena terlalu banyak persoalan yang berasal dari dunia ini. Bisa saja karena masalah itu kita ciptakan, bisa saja karena masalah itu orang lain yang kasih buat kita. Tapi apapun itu adalah persoalan dan beban. Tapi waktu saudara datang sama Tuhan, Tuhan kasih Bapak Ibu dan saya kelegaan luar biasa. Dan waktu Tuhan kasih kita kelegaan, Dia kemudian menukar kuk yang dari dunia ini, Dia berikan kepada kita kuk yang berasal dari Dia. Jadi kuk itu apa? Di dalam firman Tuhan saya katakan kuk itu adalah segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan untuk Dia perintahkan kepada saudara. Itulah kuk yang saudara harus tanggung. Nah, kuk itu gunanya apa? Satu, itu bicara tentang alat untuk melayani. Sama-sama katakan alat untuk melayani. Karena ketika seekor lembu melihat tuannya pasangkan dia kuk, seperti saya katakan, itu berarti dia siap untuk melayani. Dia siap untuk bekerja bagi tuannya. Tuhan pasangkan kuk di bahu kita. Tuhan pasangkan beban. Tuhan kasih kita beban supaya apa? Supaya kita melayani Dia, Bapak Ibu. Kenapa saudara punya banyak beban? Kenapa saudara hidupnya syarat dengan persoalan? Karena saudara tidak fokus sama Tuhan. Saudara fokus pada persoalanmu. Tapi coba Bapak Ibu, engkau datang ke Tuhan, layani Tuhan, berikan hidupmu untuk Tuhan. Engkau tidak akan lagi merasakan beban yang begitu banyak itu. Engkau akan mengalami kelegaan dari Tuhan. Berapa banyak orang yang datang dan bersaksi pada saya dan berkata begini, Jane, dulu tuh saya sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan. Tapi kemudian satu hari saya mulai melayani Tuhan. Saya fokus dalam pelayanan. Entah kenapa, dan saya tidak tahu kapan, di mana, dan waktunya kapan. Tiba-tiba saya sembuh. Tiba-tiba saya nggak pernah sakit-sakitan lagi. Berapa banyak orang yang punya masalah dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, mengalami kegagalan di sana sini. Lalu mereka datang sama Tuhan
dan mereka mulai berikan hidup mereka untuk Tuhan. Sekarang mereka melayani Tuhan, mereka melakukan apa saja untuk Tuhan, mereka melayani Tuhan, mereka mengasihi sesama. 2 hukum ini. Dan mulai mereka berkata, kenapa hidup saya jauh lebih baik hari ini? Saya mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Tuhan membawa hidup saya naik lebih tinggi. Kenapa? Karena kuk yang Tuhan berikan kepada kita itu enak, ringan, tidak akan membebani saudara. Ketika kita memikul kuk yang daripada Tuhan Bapak Ibu, Tuhan mau kita belajar untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Kita belajar untuk melayani Dia, karena kuk itu selalu gambaran dari alat untuk melayani. Ya, pekerjaan ada di depan mata. Jangan saudara berpikir, kalau Tuhan memberikan kepada saya kesembuhan, kalau Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan memulihkan keadaan saya, maka saudara tinggal hengkang-hengkang kaki, gitu ya, santai-santai dan tidak melakukan apapun. Saudara harus melayani Dia. Saudara harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan saudara harus mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Ini 2 hal yang Tuhan minta dari kita, sehingga kita boleh mengalami ketentraman selama-lamanya. Kuk yang dipasang Tuhan itu bicara tentang melayani. Hari ini saya berkata kepada saudara, saudara sudah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, tapi saudara harus pikul kuk yang Tuhan berikan. Itu apa? Berikan hidupmu untuk melayani Tuhan seumur hidupmu. Saya tidak berkata saudara harus menjadi pendeta semua. Saya tidak suruh saudara masuk sekolah Alkitab dan sekolah teologi. No, repot kita harus mau jadi pendeta. Kita butuh pengusaha, kita butuh insinyur, kita butuh dokter, kita butuh IT, kita butuh ekonom, kita butuh bendahara, kita butuh banyak orang. Tapi waktu saya bicara bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, itu bicara apa? Saudara berikan hidupmu, fokusmu untuk meninggikan Yesus. Amin. Kedua, kuk itu bicara apa? Kuk itu bukan hanya alat untuk melayani. Kuk itu adalah alat untuk kita menyerahkan diri kita, submit. Itu sebabnya ketika seekor lembu dia melihat tuannya akan pasangkan dia kuk, dia tahu bahwa saat itu dia akan bekerja untuk tuannya. Dia tidak lagi bekerja untuk dirinya. Dia menyerahkan seluruh kehendak dan kontrol hidupnya kepada tuannya. Dia hanya bisa berkata, ya, aku akan lakukan apa saja yang kau ingin lakukan. Ketika Tuhan memasangkan kuknya dalam kehidupan kita, ingat, kuk yang Tuhan beri kepada kita itu enak, ringan Bapak Ibu. Kenapa? Melayani Tuhan itu selalu indah, karena bersama melayani Tuhan itu selalu indah. Hidup bagi Tuhan itu selalu menyenangkan. Mengasihi Tuhan itu harganya indah sekali. Ketika Tuhan pasangkan kuknya dalam hidupmu, itu berarti apa? Engkau siap untuk menyerahkan seluruh keinginanmu, kehendakmu, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara, contoh yang paling luar biasa dalam Alkitab, kalau kita bicara tentang kuk itu adalah Yesus. Sudah nggak ada lagi contoh yang paling tinggi selain Yesus. Kita bisa bicara tentang penyerahan Musa, kita bisa bicara tentang panggilan Paulus, kita bisa bicara tentang kehidupan Petrus dengan Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab kita punya contoh yang paling tinggi adalah Yesus. Bagaimana Yesus dalam hidupnya, dia ambil kuk yang dipasang oleh Bapaknya di atas bahunya, dan dia berkata, biar bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia berkata, Pak, ambil kuk itu, taruh di atas bahuku. Kenapa? Karena Bapaknya punya keinginan agar semua orang tidak ada yang binasa, supaya semua orang diselamatkan. Tetapi Bapak yang suka berpikir, siapa yang mau diutus? Siapa yang mau pergi dan menyelamatkan manusia yang aku ciptakan, segambar dan serupa dengan aku? Dengar, bukan malaikat yang menyelamatkan saudara, bukan Mikael, bukan Gabriel, bukan Rafael, bukan semua malaikat-malaikat yang hebat, bukan. Alkitab berkata, Yesus putra yang dikasihi, the beloved one, anaknya yang tunggal. Dia berkata, Bapa, aku mau datang dan menyelamatkan mereka. Taruh kukmu di atas bahuku. Mari kita bersama-sama menyelamatkan manusia. Itu sebabnya ketika seorang petani ingin mengajar seekor anak lembu yang masih muda, yang belum punya pengalaman membaca, bagaimana caranya diajar membaca, maka lembu yang muda ini akan dipasangkan dengan lembu yang lebih tua. Betul? Betul Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya lembu muda ini yang belum pernah dipasangin ganggar atau kuk, itu bisa belajar dari lembu yang lebih tua, yang sudah cukup pengalaman. Sehingga apa? Waktu mereka dipasangin ganggar bersama-sama, maka lembu yang lebih tua ini akan mengajar lembu yang muda ini bagaimana membaca, bagaimana bekerja, bagaimana menarik beban, bagaimana melakukan kehendak Tuhannya, sampai lembu yang muda ini bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Itu sebabnya mereka dibatasi, dikontrol dengan kuk. Tahu Pak Saudara, ketika
Yesus datang ke dunia ini, dia mengambil kuk yang ada di atas bahu Bapaknya, dia taruh di atas bahunya, dia berjalan bersama-sama dengan Bapaknya untuk menyelesaikan karya keselamatan buat kita. Bahkan di Getsemani dia berkata, seandainya bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi dia berkata, bukan kehendakku yang menjadi, tapi kehendakmu yang jadi. Makanya Yesus berkata, itulah damai sejahtera yang aku rasakan. Di atas kayu salib dia menanggung semua dosa kita, tapi di atas kayu salib di waktu yang bersamaan, ketika dia memikul semua penyakit, dosa, pemberontakan, kecemaran kita, di saat yang bersamaan dia boleh mengalami apa yang namanya damai sejahtera, karena dia sudah membebaskan kita yang terikat. Paham ini Bapak Ibu? Paham? Halo? Itu yang namanya kelegaan. Kelegaan itu bukan tidak ada masalah Bapak Ibu, tetapi mengalami kelegaan dalam Tuhan artinya apa? Hidup berjalan dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan bekerja di dalam diri saudara. Ketika saudara mengambil beban yang dari Tuhan, saudara mengizinkan Tuhan itu bekerja di dalam diri saudara. Kuasanya, otoritasnya, anugerahnya, kebenaran itu bekerja di dalam diri saudara. Itu sebabnya waktu saudara lemah, yang bekerja di dalam diri saudara itu adalah kuasa Roh Kudus. Paulus itu berkata begini, di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan itu bekerja sempurna. Justru di dalam kelemahan saudara, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu beroperasi. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kesembuhan, pemulihan itu bukan dari diri saudara, tapi karena kerja kuat kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Itu karena Tuhan semata-mata. Filipi 3 ayat 13. Coba lihat. Filipi 3 ayat 13. Perhatikan, ini tulisan Paulus. Dia berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Perhatikan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Perhatikan kalimat Paulus. Di dalam Filipi 2, saudara akan menemukan Paulus ini orang hebat, bukan orang yang biasa-biasa Bapak Ibu. Ya. Secara strata sosial, dia adalah seorang hebat. Sebagai orang Farisi, mantan pengikut Farisi, dia berkata dia tidak bercela, hebat. Ya. Tetapi waktu dia ketemu Yesus, dia berkata, aku menganggap semuanya sama. Aku memilih Yesus, aku meresponi panggilannya, dan dia mengambil kuk beban yang dari Tuhan. Makanya dia selalu berkata, keraslah aku, bukan dariku. Aku dipilih oleh Yesus yang memanggil aku. Nah dia berkata apa? Waktu dia mengambil kuk yang daripada Tuhan, waktu dia memikul kuk yang dibebankan oleh Tuhan, waktu dia siap untuk melayani Tuhan, dia berkata apa? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Artinya apa? Dia tidak pernah merasa bahwa karena kekuatannya, kehebatannya dia bisa melayani Tuhan. Tidak. Tetapi yang dia lakukan ini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Waktu 2 ekor lembu siap untuk membaca, dia nggak pernah lagi noleh ke belakang. Kenapa? Dia siap untuk mengerjakan perintah Tuhannya. Itu yang bikin kita lega Bapak Ibu. Ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang Kau mau, aku siap lakukan buat Engkau. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan, perhatikan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara lihat Rasul Paulus, ya, dia pernah berkata di antara semua rasul yang hebat, aku yang paling indah. Dia berkata, tapi dia punya satu keyakinan yang luar biasa. Kalau saya sudah meninggalkan segala sesuatu, saya sudah menanggalkan segala sesuatu untuk Tuhan, ya, saya akan berlari-lari, saya akan fokus kepada tujuan panggilan saya, yaitu Yesus Kristus yang memanggil saya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau katakan, kelegaan yang daripada Tuhan bukan berarti kita menjadi orang Kristen yang santai-santai. Katakan amin. Bukan menjadi orang Kristen yang hanya meminta-minta sama Tuhan. No, menjadi orang Kristen yang mengalami damai sejahtera, ketenangan, kelegaan daripada Tuhan, menjadi orang Kristen yang mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Katakan amin. Saudara dipanggil untuk memikul kuknya Tuhan pada saat saudara berikan hidup untuk melayani Tuhan, melakukan perintahnya, melakukan apa yang Dia suruh untuk saudara lakukan. Saudara mengalami kelegaan di situ. Saudara mengalami pemulihan di situ. Ada banyak orang berkata begini, saya mau berikan hidup saya untuk Tuhan nanti kalau keluarga saya sudah utuh. Saya mau melayani Tuhan nanti kalau saya sudah sembuh. Kalau saya toko saya sudah diberkati.
Bapak Ibu. Katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau lakukan apa yang Kau suruh aku lakukan. Aku mau layani Engkau. Dan saat ini juga saya secara khusus meminta setiap saudara yang punya talenta, saya nggak mau lihat lagi di tahun ini ya, di 2021 ada orang-orang yang tidak lagi melayani Tuhan. Berapa banyak di sini yang melayani Tuhan? Saudara, Tuhan nggak panggil kita jadi pengangguran, nggak ada pengangguran. Semua di sini pekerjaannya Tuhan. Setiap orang itu berbeda, oke? Kapasitas yang ditaruh Tuhan di dalam kita itu beda-beda. Tetapi panggilannya sama, bekerja melayani Tuhan, memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, apapun profesi saudara, apapun tugas saudara di luar sana, itu tidak masalah. Tetapi saudara dipanggil untuk mengalami kelegaan, untuk mengalami pemulihan. Dan salah satunya adalah berikan hidupmu, fokusmu untuk Tuhan. Berhenti cari dunia, ya, berhenti cari cuan. Kok tepuk tangannya nanggung-nanggung. Cari Tuhan dan kebenarannya. Semua yang lain ditambahkan kepadamu. Amin. Firman Tuhan itu gak pernah salah, Bapak Ibu. Ya, matematika di kerajaan surga itu gak pernah salah. 5 roti plus 2 ikan, kasih makan berapa orang? 5.000. Betul? Yes. Saudara kasih sedia 5.000 kotak yang datang 10 orang. Matematika dunia. Tapi bersama dengan Tuhan kita melompati tembok. Yang terbatas menjadi tidak terbatas dalam Tuhan. Amin. Terakhir, Tuhan berkata, marilah kepadaku supaya aku memberi engkau kelegaan. Kedua, pikulku yang aku pasang. Hari ini saya sangat-sangat menekankan di tahun ini. Saya tahu Tuhan sedang ngomong di sini. Ajak saudara melayani Tuhan. Masuk dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan di gereja saja, Bapak. Saudara bisa melayani di marketplace. Saudara bisa melayani dimanapun. Tetapi lakukan hukum ini. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bangun keintiman dengan Tuhan. Sembah Tuhan. Doa. Cari Tuhan. Dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum kasih. Terakhir, Tuhan bilang, engkau datang kepadaku, engkau pikul kuku. Kalau engkau ingin mengalami kelegaan, belajar daripadaku. Amin. Apa? Belajar. Yesus berkata di ayat 29b, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar dari Tuhan. Bagaimana Yesus bisa belajar taat? Dia melihat Bapaknya. Ibrani 5 ayat 8, coba adik. Ibrani 5 ayat 8. Saya sudah sempat singgung ini tadi. Bahkan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja kita, dia belajar menjadi taat dari apa yang Bapaknya suruh. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, dengar, dia Tuhan, tapi waktu dia ada di muka bumi ini, Yesus menempatkan dirinya sebagai betul-betul 100% manusia. Dia belajar menjadi anak. Dia berkata, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus saja belajar taat, apalagi Bapak, Ibu, dan saya. Waktu saudara melayani Tuhan, waktu saudara berikan hidupmu mentaati Tuhan, saudara harus belajar, ya. Waktu seekor lembu muda, dia belajar bagaimana menarik beban. Dia belajar bagaimana membaca sawah dari lembu yang sudah berpengalaman. Maka lembu yang sudah berpengalaman ini, dia harus lemah lembut waktu ngajar. Itu lembu yang muda. Betul? Dia nggak boleh korong-korong. Dia nggak boleh marah-marah. Dia nggak boleh kasar. Dia harus lemah lembut. Dia mengajar lembu yang muda ini yang nggak punya pengalaman. Dia harus rendah hati mau mengajar. Dia harus menempatkan dirinya selevel, seakan-akan seperti dia juga nggak punya pengalaman. Dia mau merendahkan dirinya sampai lembu yang muda ini belajar bagaimana caranya bekerja dan menarik beban. Sudah tahu? Yesus dalam hidupnya dia belajar taat dari Bapaknya. Pernah nggak saudara? Saudara baca dalam Alkitab, Yesus dimaki-maki, Yesus dilempari batu, lalu dia balas balik. Pernah nggak dia dikata-katai, dia dihujat? Bahkan waktu Tuhan Yesus membebaskan orang yang kerasukan, orang bilang, hei, dia mengusir setan pakai kuasanya Beelzebul. Tuhan marah-marah? Enggak. Yang emosi siapa? Murid-muridnya yang mulai emosi. 2 orang muridnya bilang, Tuhan, kami mau perintahkan api turun dari langit dan bakar mereka. Tuhan saja tidak begitu. Artinya apa? Melalui setiap penderitaan yang dialami, Yesus itu belajar merendahkan diri.
Yesus belajar lemah lembut, Yesus belajar rendah hati. Saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, beban saudara itu gak ada yang melebihi kekuatan saudara. Percayalah, persoalan saudara tidak ada yang melebihi kekuatan saudara. Persoalan saudara, sakit penyakit saudara itu gak ada yang melebihi kekuatan saudara. Kenapa? Karena saudara menanggungnya tidak sendiri, saudara menanggung itu bersama dengan Tuhan. Makanya saudara bisa merasakan ringan bebanmu. Engkau bisa merasakan kelegaan. Kenapa? Karena saudara tidak berjalan sendiri. Saya selalu ngomong kayak gini, kalau saudara bekerja tanpa berdoa, saudara kerja sendiri. Tapi kalau saudara bekerja plus berdoa, Tuhan bekerja di dalam diri saudara. Makanya mulai hari dengan doa, lakukan apa-apa dengan doa, keluar rumah dengan doa. Ada teman saya di Jakarta gitu ya, karena dia tinggal di apartemen yang lantainya tinggi ya, dan dia punya anak mungkin 6 atau 7 tahun. Anak itu biasa turun ke lantai dasar, ke Indomaret, ke Alfamart gitu ya. Tapi dia selalu ngajarin anaknya, kalau kamu masuk lift kamu doa. Kamu kemana-mana kamu doa. Anak berapa tahun ini diajarin. Dan ternyata itu luar biasa. Karena pernah mungkin liftnya itu nangka gitu ya. Dan anaknya sebelum masuk gak jadi masuk. Sudah tahu? Kalau kita memikul sesuatu bersama dengan Tuhan, kita tidak akan merasakan itu berat. Amin. Kita akan selalu merasa itu ringan. Kita akan selalu merasa bisa bersuka cita. Kenapa? Karena kuk yang kita pikul bukanlah kuk yang dari kita, tapi kuk yang berasal dari Tuhan. Belajarlah untuk lemah lembut dan rendah hati. Melalui persoalan hidup yang Bapak Ibu alami, belajar jadi orang lemah lembut dan rendah hati. Saya perhatikan orang seringkali begini, semakin dia susah, semakin dia korok-korok. Semakin banyak persoalannya, semakin dia marah-marah. Ya, jadi kalau saudara ketemu dengan orang yang tadinya ramah tiba-tiba marah-marah, hanya 2 kemungkinan, dia kurang uang atau dia kurang damai sejahtera. Gitu ya. Tapi Tuhan ngajar kita pagi hari ini, ya. Kalau saudara mengalami kelegaan dalam Tuhan, saudara ini dipulihkan. Belajar jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Bilang lemah lembut rendah hati. Orang yang lemah lembut itu bukan orang yang suka mengalah, Bapak Ibu. Bukan. Lemah lembut itu dengan baik. Lemah lembut itu artinya kekuatan yang terkendali. Oke? Kekuatan yang terkendali. Seseorang bisa marah karena ada alasannya, tetapi dia juga bisa langsung menjadi tenang. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Rendah hati tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Yesus saja belajar lemah lembut dan rendah hati, terlebih saudara dan saya. Kalau saudara belajar setiap hari menjadi lemah lembut dan rendah hati dalam hidup ini, saudara lihat baik, tidak ada persoalan hidup yang akan menggilas hidupmu. Ya, engkau akan selalu bisa menari-nari dan bersuka cita di atas persoalan. Kenapa? Karena saudara sudah menjadi orang yang rendah hati. Orang sombong itu dikenal dari jauh. Dia masih jauh tuh udah kenal dia orang sombong. Gak usah diberkati. Tapi orang rendah hati biarpun jauh, bau aroma jubah kerendahan hatinya itu kecium di saudara. Haleluya. Halo. Kenapa? Karena Tuhan dapatin ini orang seperti saya nih, rendah hati. Haleluya. Saudara, saya gak bilang gitu ya, saya belum sempurna sampai ke situ gitu ya. Tapi kita mau belajar semua sampai ke situ. Lemah lembut dan rendah hati. Saya berdoa apapun yang kita alami dalam hidup ini, jemaat ini akan menghasilkan orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Belajar dari Tuhan Yesus. Di tengah penolakan, penderitaan, dia menjadi orang yang semakin lemah lembut. Dia tidak membalas waktu dia dimaki. Dia tidak hina balik waktu dia dicaci maki. Dia tidak melakukan kejahatan ketika orang berbuat jahat kepada dia. Dia justru menumpangkan berkat di atas kepala orang itu. Ada di antara saudara punya musuh? Kalau saudara punya musuh, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Ampuni dia. Taruh berkat di atas kepala dia. Mari belajar rendah hati. Saya mau minta sama Tuhan mengajar saya. Jemaat ini, setiap kita, mari belajar. Kerendahan hati itu tidak otomatis, Bapak Ibu. Jangan saudara berdoa begini, Tuhan berikan aku kerendahan hati. Saudara buka mata langsung jadi orang rendah hati. Semua ini adalah proses perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Dibentuk melalui apa? Persoalan hidup, masalah, kesulitan. Tapi dengan baik, kita bisa menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Karena ada kuk Tuhan yang ditaruh di bahu kita, yang kita pikul bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu.
ini sebenarnya dari semalam itu, saya nggak tahu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya sebenarnya kepingin ada rekan-rekan hamba Tuhan di sini. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk didoakan. Jadi kayak altar call begitu. Nggak tahu, itu ada di hati saya dari semalam. Tapi saya baru sadar kalau kita ini adalah physical distancing. Gitu ya. Jadi ini kita masih dalam masa pandemi Bapak Ibu. Dan sekalipun tidak bisa berdoa langsung untuk Bapak Ibu, tapi saya ingin ya Roh Kudus pagi hari ini menjamah kita. Coba buka kedua tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, shikara patakurti kiarapa. Mari sama-sama angkat suaramu yang bisa berbahasa roh. Kuriarapa ya shikiti kara patakurti. Ikara namanya terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang tahu segala sesuatu yang dialami oleh umatmu di hari ini. Kami mengundang Engkau Roh Kudus datang sebagai roh yang memberikan kelegaan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Dia. Terima kasih. Jesus. Haleluya. Ya Rabbi,
Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Karena Yesus itu setia. Pada saat engkau dicobai, kata Tuhan, Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagimu. Engkau tidak sendiri. Tuhan tidak akan pernah sekali-kali membiarkan engkau. Engkau bisa pegang janjinya, karena Tuhan itu setia. Dia bukan manusia, dia tidak bisa berdusta. Engkau bisa mengandalkan dia. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berikan firman-Mu pagi hari. Engkau datang dan memberikan kepada kami kelegaan. Engkau adalah Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Saat ini Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang menyelidiki setiap hati dan pikiran umat-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Engkau yang tahu apa yang menjadi kesedihan mereka. Engkau yang tahu Tuhan apa yang mereka alami. Tetapi hari ini Tuhan, kami diingatkan kami memiliki Tuhan yang sama. Kami memiliki roh yang sama. Kami memiliki janji yang sama. Bahwa Tuhan yang sama itu masih bekerja dalam kehidupan kami. Hamba doa pagi hari ini demi nama Yesus Kristus. Semua beban, semua keletihan, semua hal-hal berat dalam hidup kami, Tuhan cabut pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala beban yang berasal dari dunia ini dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kelegaan untuk setiap engkau pagi hari ini. Tuhan memberikan damai sejahtera yang membuat engkau berjalan di dalam sukacita. Saya mau berdoa untuk saudara yang pagi hari ini datang dengan sakit penyakit. Kalau sakit di tubuhmu lebih dari satu, saudara bisa taruh tangan kananmu di dada. Kalau saudara khusus ada sakit di bagian tertentu, saudara bisa taruh tanganmu di bagian itu. Saya minta roh kesembuhan pagi hari ini untuk menjamah setiap orang. Shekara batakori tikiara paya sikata karana ikara maya shikiria hara karana pakuri tikiara kuriara haya karana maya shekera karana. Terima kasih Tuhan, karena semua sakit penyakit kami sudah Tuhan pikul di atas kayu salib. Tidak ada sakit, tidak ada kelemahan yang Tuhan tidak pikul di dalam tubuh. Engkau menjadi berdosa karena kami, supaya kami yang berdosa ini menjadi diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan, demi nama Yesus, aku mengikat semua roh penyakit dan roh kelemahan yang ada dalam tubuh anak-anak Tuhan. Aku hancurkan di dalam nama Yesus. Aku perintahkan semua roh penyakit dan roh kelemahan untuk keluar dari tubuh kami, meninggalkan tubuh kami dan tidak kembali dalam nama Yesus Kristus. Terima lawatan Tuhan, terima jamaah Tuhan, terima kesembuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan. Hamba berdoa untuk keuangan anak-anak-Mu Tuhan di hari-hari ini. Tuhan berkati, tidak ada yang kekurangan di antara kami. Tuhan memberkati bisnis pekerjaan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu lakukan. Tuhan memberkati toko mereka, usaha mereka, studi mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perintahkan berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu, atas keluarga mereka, atas pekerjaan mereka, atas kehidupan mereka pribadi. Diberkati abundantly, berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba doa untuk jemaat ini, berkati jemaat ini, supaya jemaat ini mengalami multiplikasi, jemaat ini mengalami pertumbuhan jasmani dan rohani. Bahwa kami di tahun 2021 ini Bapak mengalami pertambahan yang luar biasa, mengalami kemajuan di dalam rohani kami. Setiap orang mengalami Tuhan, setiap orang bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, dan hamba doa pagi hari ini dalam nama Yesus. Tuhan bawa anak-Mu kembali masuk untuk melayani Tuhan dengan segenap